Berdoa dijauhkan bencana. Pemprov Gorontalo gelar 2 Loulipa. Kota Gorontalo, Humas, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar 2 Loulipa atau doa keselamatan negeri bertempat di Rumah Jabatan Gubernur, Minggu 2 Agustus 2020. Dua yang dihadiri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Wakil Gubernur Idris Rahim, serta Kakanwil, Kemenak Syafruddin Banerung, itu untuk menjauhkan Gorontalo dari bencana dan wabah. Doa dipimpin oleh Ustadz Marwan Saleh dan Ustadz Muhammad Akaji. Doa diawali dengan salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan berjanji. Sejumlah pemangku adat ikut dalam doa bersama tersebut. Alhamdulillah kita di provinsi dan kabupaten kota melaksanakan doa Loulipa. Kita berdoa agar bencana alam dan non-alam segera berhenti. Upaya-upaya kita harus kita barengi dengan doa, ucap Gubernur Rusli. Rusli menilai bencana banjir dan longsor saat ini sudah cukup untuk menjadi pelajaran kepada semua pihak untuk tidak merusak alam. Penebangan hutan di hulu dan masalah sampah di hilir harus mendapat perhatian dan kepedulian bersama. Alam kita sudah rusak. Misalnya soal menanam jagung. Sejak 3 tahun terakhir, pihaknya mengkampanyekan untuk tidak lagi mengizinkan menanam jagung di bukit dan gunung dengan kemiringan di atas 45 derajat. Bantuan diganti dengan bibit pohon tahunan yang ramah lingkungan, imbuhnya. Gubernur Rusli menawarkan 3 solusi bagi warga Kampung Bugis, Ipilo, Talumolo, dan sekitarnya di kota Gorontalo yang sering tergenang banjir. Solusi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang itu mendapatkan dukungan dari Menteri PPN Bappenas Suharso Monoarfa. Pak Suharso akan membantu jangka pendek untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang rusak, jangka menengah untuk pengerukan delta, dan jangka panjang untuk pembangunan waduk Bone Ulu. Ini mau enggak mau harus jadi. Saya minta kesadaran dan keikhlasan masyarakat untuk mendukung, tegasnya. Pada doa bersama tersebut juga digelar pemberian santunan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS almarhumah. Sebanyak 50 orang anak yatim piatu diberi santunan yang diwakili oleh 5 orang dan sejumlah pengurus LKS. Keluarga pengemudi bentor tertimpa pohon terima santunan. Kota Gorontalo, Humas, keluarga Husain Manopo, 39, pengemudi bentor yang meninggal tertimpa pohon menerima santunan dari pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin 3 Agustus 2020. Santunan uang 15 juta yang diserahkan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, diterima oleh istri almarhum, Fatma, bertempat di rumah duka, Jalan Kiai Haji Adam Jakaria, Kelurahan Dembe Jaya, Kota Utara. Husain Manopo meninggal dunia usai tertimpa pohon tumbang di Jalan Bypass Kelurahan Tamalate, Kota Timur, Jumat pekan kemarin. Hujan deras yang mengguyur membuat salah satu pohon roboh dan menimpa dirinya yang sedang mengemudi bentor. Gubernur Rusli menghibur pihak keluarga untuk tabah menghadapi musibah ini. Santunan yang diberi meski tidak seberapa, diharapkan bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Turut berduka Buya, semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosanya. Keluarga yang ditinggalkan semoga tabah menghadapi cobaan ini, ucap Rusli ditemani istri Ida Sahidah. Gubernur 2 periode itu meminta Dinas Pendidikan untuk memikirkan nasib 2 anak korban yang ditinggalkan. 2 anak almarhum yang masih duduk di bangku kelas 6 SD dan 2 SD diminta dibantu dengan beasiswa. Almarhum dikebumikan di pekuburan keluarga di Kelurahan Ungkaditi Timur, Kota Utara, Sabtu kemarin. Husain meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, masing-masing berusia 20, 12, dan 7 tahun. Try for Bonebol. 8.233 jiwa terdampak banjir longsor. 2.625 jiwa mengungsi. Ratusan rumah rusak berat. Gorontalo.id. Musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bone Blango, Bonebol, terutama di wilayah pesisir selatan Gorontalo, memberikan dampak yang luar biasa bagi warga setempat. Tak hanya soal akses pesisir selatan yang menghubungkan Bonebol dan Bolaang Mongondo Selatan, Bolsel, terputus. Musibah banjir dan tanah longsor tidak hanya ikut membuat ribuan orang mengungsi, puluhan rumah rusak berat dan sejumlah infrastruktur luluh lantak dibuatnya. Data yang diperoleh Gorontalo.id dari Tagana Bonebol, sedikitnya 2.335 kepala keluarga (KK) atau sekitar 8.233 jiwa di 10 kecamatan terdampak banjir dan tanah longsor, sementara 2.625 jiwa diantaranya mengungsi. Tak hanya itu, sejumlah infrastruktur jalan pun rusak berat, termasuk diantaranya Puskesmas Bone Raya di Desa Tumbulilato hancur diseret banjir, jembatan putus di Desa Tumbulilato Bone Raya, 2 rumah di Kecamatan Bone terseret banjir, 100 rumah rusak berat di Kecamatan Suwa Timur dan Kecamatan Bone, dan puluhan rumah lainnya rusak ringan. Angka-angka tersebut belum termasuk fasilitas publik lainnya seperti pasar, pusat perdagangan hingga sekolah yang kini masih dihimpun pemerintah daerah setempat. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pun sempat kesulitan menyalurkan bantuan dan logistik ke pusat bencana mengingat akses jalan terputus total tertimbun longsor. Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, yang ikut mengawal langsung bantuan dan logistik
harus mengambil resiko dengan menyeberang laut menggunakan kapal agar bantuan dan logistik yang berisi makanan dan obat-obatan ini bisa sampai di pusat bencana. Terinformasi setelah 2 kali ganti kapal sejak bertolak dari dermaga Kota Gorontalo pada pukul 16.00 WITA Ahad 2 Agustus 2020. Bupati Hamim Pou yang membawa bantuan dan logistik pun tiba di Kecamatan Bone sekitar pukul 23.00 WITA. Hamim bersama rombongan langsung menuju tempat pengungsian hingga di atas pukul 1.00 WITA, Senin 3 Agustus 2020. Warga di sepanjang das Sungai Taluda maupun muara laut harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kata Hamim usai turun langsung peninjauan, relokasi rumah dan pembuatan tebing atau laut penahan ombak di Desa Taluda dan Masiaga sepanjang 1 km. Kementerian PUPR melalui Satkernya diharapkan bisa segera membangunnya untuk menyelamatkan warga, sambung Hamim. Saat ini, petugas Tagana Bonebol dan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah membuka dapur umum di sejumlah titik bencana untuk menyiapkan makanan siap saji kepada warga terdampak banjir. Berikut ini data sementara Tagana tentang warga terdampak banjir Bonebol. Kecamatan Suwawa Timur, Desa Tulabolo, 3 KK 13 jiwa. Desa Poduoma, 15 KK 57 jiwa. Desa Panggulo, 84 KK 314 jiwa. Kecamatan Suwawa Selatan, Desa Bondaraya, 151 KK 536 jiwa. Desa Pancuran, 38 KK 115 jiwa. Desa Libungo, 67 KK 208 jiwa. Desa Molintogupo, 19 KK 69 jiwa. Kecamatan Suwawa Tengah, Desa Duano, 18 KK 58 jiwa. Desa Alele, 35 KK 125 jiwa. Desa Lombongo, 19 KK 66 jiwa. Kecamatan Suwawa. Desa Tingkohubu Timur, 202 KK 670 jiwa. Desa Boludawa, 146 KK 480 jiwa. Desa Tinelo, 50 KK 198 jiwa. Desa Tingkohubu, 123 KK 419 jiwa. Kecamatan Botupingge. Desa Timbuolo Tengah, 18 KK 52 jiwa. Desa Sukma, 26 KK 85 jiwa. Desa Tanah Putih, 58 KK 202 jiwa. Desa Luohu, 139 KK 476 jiwa. Kecamatan Kabila. Desa Dutohe Barat, 33 KK 145 jiwa. Desa Oluhuta, 60 KK 231 jiwa. Kelurahan Padengo, 40 KK 100 jiwa. Kecamatan Kabila Bone. Desa Modelomo, 36 KK 300 jiwa. Kecamatan Bulawa. Desa Mopuya, 7 KK 15 jiwa. Kecamatan Bone Pantai. Desa Tongo, 71 KK 260 jiwa. Desa Tihu, 2 KK 8 jiwa. Desa Bilungala, 10 KK 50 jiwa. Kecamatan Bone. Desa Modulio, 91 KK 370 jiwa. Desa Muara Bone, 71 KK 265 jiwa. Desa Masiaga, 192 KK 729 jiwa. Desa Ilohu Ua, 49 KK. Desa Taludaa, 332 KK 1158 jiwa. Total terdampak banjir 2.335 KK atau 8.233 jiwa. 2.625 jiwa diantaranya mengungsi. Kerusakan 1 unit puskesmas di Desa Tombulilato, Bone Raya. Jembatan putus di Desa Tombulilato, Bone Raya. 12 rumah rusak berat di Desa Poduoma, Suwawa Timur. 88 rumah rusak berat di Kecamatan Bone.